Yang nanyain Jens kenapa nggak dipanggil, ya jelas nggak mau dicedera di AFF ini yang bisa merugikan tim dari Piala Asia U20 sebentar lagi. Kalau pemain abroad di ACC semua 10 pemain yang bakal dicoret ini guys: Erlangga, Robi Darwis, Tata Sultan, Zaki, Ashraf, Janadin, Niko, Alpen Shoaib, dan Arsad Ahmad Kakak. Nggak terlalu berharap sih, tapi kalau bisa juara lumayan buat pelecut semangat dan mematangkan para pemain kita untuk ajang-ajang resmi. Untuk membentuk tim senior yang tangguh, dari sini bisa kita lihat melatih pemain lokal, melatih pemain mental mereka. Ada proyeksi bagus dari sini, ini bukan meremehkan. PSSI melirik secara resmi siapa saja pemain yang akan tampil membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ada 34 pemain yang akan dipanggil mengikuti pemusatan latihan akhir di bulan ini di Bali. Di antara pemain tersebut, mayoritas pemain masih berusia sekitar 22 tahun karena pelatih Sintayong tampaknya ingin memberi kesempatan pada deretan pemain muda yang berkemampuan. Namun sebagai penyeimbang, kabarnya ada juga beberapa pemain abroad yang akan dipanggil seperti Marcelo Ferdinand, Ronaldo Kuate, Asnawi Mangku Alam, dan lainnya. Berikut 34 pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan atau training center di Bali pada 26 November hingga 5 Desember 2024. Pemusatan ini sebagai ajang bagi Sintayong untuk mematangkan strategi dan pemilihan performa para pemain sebelum turun ke turnamen. Yang pertama ada Ahmad Maulana Syarif dari Arema FC, kedua ada Arkan Fikri dari Arema FC, lalu ada Imade Tituaratama dari Bali United, Kadek Arel Priyatna dari Balai United, Cahaya Supriyadi dari Bekasi City FC, Dava Pasha Samawijaya dari Borneo FC, Rivaldo Eniore Pakpahan dari Borneo FC, Rafael Swick dari Brisbane Roar dari Australia, kemudian ada Afrianto Niko Saputra dari Dewa United, Iva Yenner dari FC Utrecht Belanda, Arsa Ramadan Ahmad dari Madura United, kemudian ada Ronaldo Kuate dari Muangthong United dari Thailand, Marcelo Ferdinand dari Oxford United Inggris, Alvan Shoaib dari Persebaya Surabaya, Mikael Alfredo Tata dari Persebaya Surabaya, Kakang Rudianto Persib Bandung, Robi Darwis dari Persib Bandung, Doni Tri Pamungkas dari Persija Jakarta, Muhammad Piradi dari Persija Jakarta, Muhammad Raihan Hanan dari Persija Jakarta, Akan Kakak Putra Purwanto dari Persis Solo, Jinadin Faris dari Persis Solo, Asnawi Mangku Alam Bahran dari Fort FC Thailand, Armando Obed Orova dari PSBS Biak, Ananda Rahen Ahep dari PSM Makassar, Muhammad Jaki Ashraf Mawadi dari PSM Makassar, Sultan Jaki Pramana Putra Rajak dari PSM Makassar, Victor Benjamin Detan dari PSM Makassar, Erlangga Satyo Dwi Saputra PSPS dari Pekanbaru, Hoki Caraka dari PSS Sleman, dan Pratama Ahmad dari Suwon FC Korea Selatan, Justin Hubner dari Wolverhampton dari Inggris, Ikram Al-Ghifari dari Semen Padang, Hoki Caraka dari PSS Sleman. Berikut komentar warga netizen Indonesia setelah mengetahui pemanggilan beberapa sukat timnas Indonesia yang akan menghadapi perhelatan Piala AFF 2024. Yang nanyain Jens kenapa nggak dipanggil, ya jelas nggak mau dicedera di AFF ini yang bisa merugikan tim dari Piala Asia U20 sebentar lagi. Kalau pemain abroad di ACC semua 10 pemain yang bakal dicoret ini guys: Erlangga, Robi Darwis, Tata Sultan, Zaki, Ashraf, Janadin, Niko, Alpen Shoaib, dan Arsad Ahmad Kakak. Nggak terlalu berharap sih, tapi kalau bisa juara lumayan buat pelecut semangat dan mematangkan para pemain kita untuk ajang-ajang resmi. Untuk membentuk tim senior yang tangguh, dari sini bisa kita lihat melatih pemain lokal, melatih pemain mental mereka. Ada proyeksi bagus dari sini, ini bukan meremehkan. Kau mendang mending ngumpul, apa bedanya kalian ama yang nitip pemainnya? Ingat, udah ada tim analitis. Pembuktian sang kapten Asnawi dan Arhan untuk bisa menggeser posisi Kependik sedang Perdong. Tandai akun saya, Indonesia nggak bakalan juara kalau make squad U22. Pemain Vietnam dalam hatinya ngedumel, anjir, Indonesia kirim pemain bocah-bocah semua.
Bayangin sekelas Ivar Jenner, pemain Utrecht main di turnamen klasik Piala Ciki. 10 pemain timnas U22 bakal dicoret, kayak Kakak dan Ikram bakal pasti dicoret. Tinggal 8 pemain lain yang bakal dicoret. Ivar ngeri cedera, bakal dibutuhkan nanti pas bulan Maret. Sangat disayangkan pemain abroad yang masih belum jelas dilepas, nggak bisa dipaksa untuk dipanggil. Not today. And other player Justin Hubner, Raphael Strik, dan Ivarner. This competition not likened to FIFA 2 is very less. Let them focus on World Cup. We close to World Cup 2022 and fighting Timnas Indonesia. PSSI Timnas Indonesia Sintayong, Pak Bos apa nggak mau mencoba Margono? Meski nggak akan dimainkan di AFF, tapi setidaknya kasih kesempatan lah buat dia TC. Pantau kemampuannya secara langsung saat TC. Prediksi sementara AFF: juara 1 RI, juara 2 Thailand, juara 3 Vietnam, juara 4 Malaysia. Jan Schreiber sama Wahlberg kenapa nggak dipanggil? Apa karena masih ikut TC 20 di Jepang? Kalau menurut pendapat gue, mestinya Marcelino dengan jangan dipanggil biar dia fokus dapat menit-menit reguler di Oxford. Justru jadi kesempatan STY cari lagi pemain-pemain yang bisa berkembang dan bagus kayak Marcelino di AFF ini. Tapi keputusan tetap di tangan STY. Kita tetap support buat timnas. Gak muluk-muluk masuk semifinal juga udah. Di sini kita cuman regenerasi buat ke tim senior. Wih, cuma segelintir doang pemain keturunan. Nah, di sini kalau mau lihat pemain yang sesungguhnya dari anak-anak 95% Polder ya, dan murni. Optimis jelas, Thailand dan Vietnam sedang nggak punya pemain yang bagus, apalagi Malaysia, jadi peluang kita juara lebih besar. Ayo tunjukin permainan kalian biar bisa promosi ke tim senior kualifikasi Piala Dunia. Kurang Nathan sih, berkaca bisa tembus 4 besar Piala Asia kemarin, ada andil dari Nathan, Justin Hubner, Ivar sama Strik. Nah, ini baru mantap. Yang gacor di klub harus dipanggil, yang nggak gacor buang aja. Ricky Pratama nggak jadi. Kemarin yang diumumin PSM Ananda Raihan dan Ricky Pratama dari PSM. Nggak usah ribut lagi soal pemanggilan pemain ini. Semoga tidak ada drama antara klub. Kalau dikit-dikit dipanggil gimana baru berkembang? Ipar sama Hubner itu usia udah hampir mendekati senior, tapi sekarang masih main di junior. Dan itu pun cadangan, udah nggak berkembang terus dipanggil terus ke match-match di luar FIFA, ya selesai. Masih banyak yang pertanyakan kenapa tim senior banyak nggak dipanggil, pada ngerti nggak kalau nggak masuk agenda FIFA. Salah satu tujuan membawa pemain-pemain muda adalah melatih mental mereka dan bertanding internasional. Agak eman-eman Ivar kalau ikut dah, saat ini cuman dia yang terbaik duet bareng Pro. Ngeri kalau cedera. Resmi update terbaru poin ranking FIFA Indonesia di Piala AFF: menang lawan Myanmar +179, menang lawan Laos 141, menang lawan Vietnam 263, imbang lawan Vietnam 013, menang lawan Filipina 209. Satu Prem, Arkan Fikri dan Arka Kakak, jangan salah bully lagi ya, tapi lebih baik jangan dibully, tapi kita dukung. Jujur sedih sih, AFF Timnas belum pernah juara, ST juga belum pernah memberikan trofi, tapi seleksi pemain U22 kesannya meremehkan dengan dalih AFF bukan agenda FIFA. Sekarang sudah bukan level kita, padahal ingat sejarah Piala Tiger hingga jadi Piala AFF. Kekalahan paling menyakitkan final melawan Thailand dan Malaysia. Banyak yang komen kenapa pemain senior di Liga 1 nggak dipanggil, kalaupun dipanggil emang diizinin klubnya. Sedangkan Liga 1 masih terus bergulir, makanya make U22 biar regenerasi juga. Sayang juga Nathan Choaon nggak dipanggil. Ingat jangan ada yang nyerang akun Brisbane, Utrecht, Wolford, Oxford ya guys, ini bukan agenda FIFA. Kiper di Liga 1 yang paling bagus dari klub mana? Ini masih tahap seleksi kan, bakal mengerucut jadi beberapa pemain nanti. Boleh nanya Arkan Kakak gunanya apa?